Kita di Sumbawa. Jam berapa sekarang? Jam 4. Sili. Aku nggak tidur, Mas. Serius. Pak. Oke, selamat pagi. Welcome back to Galaxy Channel. Jadi ini perjalanan gulita ya. Semalam kita awali dari Mataram dan sekarang kita sudah ada di Sumbawa. Sudah melewati berapa jam ya? Jadi jam 10 berangkat, lalu kapal feri di Pelabuhan Kayangan menuju ke Tanu sekitar jam 2. Jadi kita baru tiba di sini. Rencananya masih terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Khusus untuk ini ya, usaha-usaha budidaya tambak udang. Jadi ini masih terkait dengan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh rekan konsultan. Jadi saya bergabung dalam tim kali ini juga, diajak lagi. Kebetulan lokasinya ada di Desa Buwir, masuk wilayah kecamatan Utan. Jadi masih dekat-dekat dari yang lokasi terakhir kita ke sini. Kalau yang terakhir itu saya ikut kegiatannya ada di sekitar Pulau Kaung sana. Nah ini lokasinya ada di belakang sini, kantornya. Nama PT-nya apa tadi? Tapi yang jelas ini juga masih kayaknya bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dalam pengelolaan usahanya ini. Nah kita masih nunggu tamu yang, maksudnya tim penyambut dari ini, pengelolanya di sini belum datang karena memang masih terlalu pagi ke sini. Jadi nunggu sebentar. Nah sementara kita bikin video-video dulu. Lokasinya sebarannya seperti ini, luasannya stepa sabana. Nah untuk kegiatan ini sendiri kita akan melakukan pertama hari ini kita akan di sini melakukan survei tim. Jadi ada tim bakau seperti biasa, saya membackup si Boy untuk bakonya, lalu nanti Basir dan Mas Bastiannya yang akan melakukan penyelaman di wilayah-wilayah pesisir untuk melihat terutama di bagian water intake dan outletnya, pembuangan alur limbah dari perusahaan si budidaya tambak udang ini ya. Nah nanti setelah ini selesai di sini kita akan meluncur lagi ke wilayah timur di bagian Pulau Sumbawa. Cuman pantainya kalau selama ini kita ada yang di pesisir bagian utara, nanti kita ke sana akan di pesisir bagian selatan. Mudah-mudahan sih lancar kegiatannya. Jadi selama kita masih di sini, kayaknya masih lihat pagi ini masih terlalu pagi di sini. Ada gerakan burung-burung, kita akan coba main ketapel. Yuk. Oke, ini ada sedikit muara kecilnya dari depan sana. Sungai-sungai kecilnya mengarah ke dalam sini. Tapi ini dalam kondisi surut. Nah, tadinya sih berencana ya bawa kail atau sekedar coba-coba UL di sini, sebenarnya menarik, cuman ya khawatirnya malah ganggu pekerjaan. Jadi ya kita coba lihat-lihat dulu ya lokasi sekitar. Memang selain mancing, menariknya mestinya kita kesini kalau bawa senapan angin ya, berburu. Surganya burung. Coba lihat sungainya ini, kira-kira ada ikan apa ya? Oke, sudah ada panggilan dari tim, kayaknya sudah disambut ya sama dari pengelola tambaknya. Ngopi-ngopi dulu pagi.
Ayo, padahal ini menarik sebenarnya kalau kita sekedar nyoba-nyoba berburu dengan ketapel di sini ya. Karena biasanya burung-burung pagi itu pada keluar nyari makan. Ya bisa target apa namanya, gemak liarnya. Sebenarnya di dekat sekelompok sapi tadi ada burung-burung ini juga, burung perkutut. Cuman kayaknya yang pemilik rumah yang sebelah samping depan di pintu masuk gerbang tambak ini agak sedikit curiga dia. Oke, balik dulu. Oke, kita balik ke jalur luar dulu, cari tongkrongan ngopi. Ya enggak pakai anu ya. Nggak pakai pompa. Ya, pakai gravitasi. Oh, Mana? inletnya ini. Coba HP muat. Oke, kita ternyata tadi itu yang pagi markir itu lokasinya ya, tambak sebelahnya. Kalau tambak yang kita mau kumpulkan data-data ini ternyata masih berupa pembangunan awal begini. Dan lokasi mangrove agak ke depan sana, jadi agak cukup jauh kita jalan kaki. Akses belum terbuat, aksesnya juga belum sepenuhnya jadi. Lumayan ya. Olah keringat dulu. Ini kita dibantu oleh salah satu teknisi yang ada di sini, Pak Roni. Yuk. Ini jadi bentangan untuk rencana pemasangan pipa inlet 100 meter dari pinggir ini ya, kita bentangannya tadi ke sana hingga ke rimbunan kelompok-kelompok mangrove di sini. Untuk sementara ya. Cukup apa lanjut, Mas? Lanjut, kita bentang lagi 50 ke depan. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Lepas. Oke, karena dirasa masih kurang 150, jadi akan diteruskan hingga ke batas air di batas ini ya, alur surut rendah. Jadi idealnya seperti itu pemasangan ujung pipa outletnya. Masih cukup jauh ya ke depan sana, 200 meteran bahkan lebih itu kayaknya. Oke, sebagai keterangan, jadi ini luasan pada saat surut dari batas tadi kolam perencanaan pipa tandon air untuk inlet sudah diukur, ternyata hampir melebihi ya. Di dalam perencanaan sekitar perkiraan 100 meter, tapi ternyata ini lebih, di ujung sana 200 meter lebih. Idealnya seperti itu, karena kalau misalnya di masih ujung pipa masih di dalam sekitar kawasan sini, ini zona lumpur ya, peluangnya nanti justru akan air nggak nyampe, dan tentunya akan cenderung kotor kalau memasukkan ini sedimentasi yang ada di sini. Oke, seperti itu. Lanjut dulu. Nah, sementara untuk jenis mangrove dominan, mayoritasnya kelompok mayor dia di ini ya, didominasi oleh si ini, Sonerasia, bukan Sonerasia, oh iya, Sonerasia alba atau Cassiolaris, karena kita nggak lihat
si benang sarinya di sini merah atau putih, jadi nggak bisa bedain dulu. Ini buahnya atau begini yang dikenal dengan apel laut atau nyebutnya apa lainnya, buah lokcan kalau di komunitas pembatik wilayah pesisiran di Jawa Tengah. Sementara ada bilang juga buah berembang atau dikenal dengan rembang kalau di Jawa. Sementara kalau di Lombok, di kawasan Lombok Timur bagian selatan sana, dari kawasan yang juga dikenal dengan rambang malah ya, istilahnya kurang lebih sama. Terinspirasi dari nama-nama vegetasi dominan pantai. Nah, sementara yang di depan sini ada beberapa kelompok mangrove stilosa, tapi ini merupakan bagian dari kegiatan penanaman ulang. Tadi juga mendapat keterangan dari stafnya berupa ini kelompok Rhizopora, mungkin stilosa yang umum seperti itu. Yuk lanjut ya. Akan cukup berat ini kita kerja karena melihat kawasannya sepertinya cukup luas untuk di garis depan garda pelindung abrasinya masih dominan yang tanaman-tanaman asli seperti ini. Ini kesulitannya kawasannya karena lumpur dan berpasir begini. Kalau nggak diseterai dengan sepatu yang memadai, nancep begini ya susah. Mestinya pakai boot ini. Sepatu boot tinggi cukup bagus di sini ya, jalan-jalan. Ini sepatunya si Boy kita pakai. Karena sendirian kan tatapnya. Pas ya, batak kayu itu 425-an ya. Tengah-tengah. Drone kita ini Pak ya? Iya. Kapan kita ngedrone Pak? Belum. Sama kalau kamu punya dulu kita kayak. Kenapa? Mau punya dulu. Iya. Atau ada lah drone-drone buat belajar gitu. Kan sempat ada kegiatan kemarin pelatihan. Oke, kalau tadi kita sudah mengukur jarak perhitungan jalur perkiraan pipa dari pipa inlet dari sana ya, bakal kolam menuju ke tengah. Nah, sementara untuk kerapatan dan jenis kita akan catat seperti ini dengan segmen ini bentangannya 50 meter ke sana. Nanti secara petakan 10 kali 10 kita akan catat kerapatannya, diameter per pohon dan jenis-jenisnya seperti apa. Yuk kerjaan dimulai. Beluntak apa namanya kan, mud skipper, loncat lumpur. Pelayanan masyarakat ya. Pelayanan. Oke, ngumpulin keringat di antara akar-akar bako. Ntar tinggal dimasukin aplikasi yang buat hitung tutupannya. Oke, tukang jahit dulu, tukang jahit. Berapa ini? 83. Berapa ini? Aduh. Besar ini. 1 meter. 122. Tuh, sementara teman-teman diving, tim penyelam sudah mulai turun ya ke air. Cuman itu agak kesulitan buat mereka aksesnya karena harus jalan kayak membajak sawah begitu ya. Sementara untuk cari boot juga kesulitan sini karena nggak ada akses. Pemukiman nelayan juga cukup jauh, jadi ya harus berjibaku seperti itu. Oke, lanjut tegakan berikutnya. Ini masih Sonerasia. Ini gimana ngitung percabangannya ini? Yang besar Pak, bisa Pak?
paling besar. Yuk. Ya, biasanya kegiatan masyarakat madak biasanya. Tunyulu seperti ini. Kerang-kerang. Ini yang masih utuh. Oh, sudah kebuka. Udah disasar para burung ini. Saya aja nggak ada teman lain, Pak. Saya naik sama sepupu saya, naik kok gitu. Ayo dah mumpung. Oke, sekarang nyisir ke arah utara. Ke bagian outlet. Tuh, alat beratnya masih kerja. Oke, ini ada pintu air semacam alur. Nah, ini yang direncanakan sebagai pipa alur outletnya. Entah nanti pipa atau memang secara alami dibuat seperti ini. Di arah ke sananya. Burung-burungnya banyak nih. Terutama tekukur suaranya. Kukruk. 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 Ada alur itu nyebrang. Iya, bagian outlet lebih ke timur outlet. Tegakan masih sama, dominasi pohon perapat atau Sonaresia cassiolaris atau alba. Tuh suara-suara burung. Oh, di sini juga sudah bercampur ya. Sebagian kecil nih ada Rhizopora. Apa itu? Apiculata kayaknya. Tuh suaranya banyak burungnya. Oke, ini sudah di batas ujung dari muara kecil alias outlet. Kelompok ikan masih mudskipper ya. Tapi sih mestinya dalam kondisi air seperti ini kan kerongan juga banyak. Terapon jarbuah. Sudah mati pohonnya. Sudah mati pohonnya. Tebang ya. Saya pengen beli ini teman. Udah baru ketemu sir. Like a bird on a tree. I'm just sitting Yang here. kita mau nginep hotel di atas bukit itu loh mas. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Oke, ini kita kebarengan satu momen apa ya, lomba musim biasa khasnya masyarakat Sumbawa. Jadi kalau musim panen telah tiba, ini ada namanya barapan kebu. Atau kalau di Lombok kita mungkin kenal dengan malian sampi ya. Jadi apa ya, buffalo race ya kalau bahasanya. Ini masih pemanasan ini. Belok dia.
Makasih boy. You pas boy. Fotoku ini aku yang foto. Oke, jadi ini Minggu 17 September. Kita sore ini berujung kegiatannya ada di mana ini? Empang Tarano di Hotel Transit. Jadi fasilitasnya seperti ini. Nanti untuk lepas lelah. Jadi nanti kegiatan baru akan dilanjutkan untuk kegiatan besok. Ada di sekitar sini, cuman belum tahu. Kemarin sih informasinya ada di lokasi selatan pesisir, bagian selatan. Oke, istirahat dulu. Oke, selamat pagi mitra tonton kelas luar Galaxy Channel. Jadi saat ini kita ada di penginapan Transit, Hotel Transit Jalan Lintas Sumbawa, kilometer 97.5, Tarano, Sumbawa. Jadi ini lokasi karena lokasi dari kegiatan survei lokasi tambak, kita akan ada di sekitar sini. Penginapannya jadi banyak rata-rata supir-supir ya. Jadi kalau untuk lokasi pariwisatanya sendiri, di sini dikenal dengan wisata ini, hiu ini ya, geger lintang itu. Kita dikenal dengan whale shark. Agak ke depan sana sedikit. Kurang lebih seperti itu ya informasinya. Nah, kalau tempatnya sendiri saya nggak paham. Kemarin sih informasinya kalau dia sepanjang pesisir utara, di artinya pantai itu akan ada di sekitar sini tambaknya. Tapi konon di wilayah selatan, jadi kita akan mungkin belok-belok sekitar wilayah kanan nanti ya. Ke depannya seperti apa nanti kita lihat. Yuk, masih cukup pagi ini, seger. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Nah, jalan aspalnya juga cukup lengang, sepi ya karena masih pagi. Ini bagian dalam. Mobil-mobil, banyak mobil box. Oke, kita sudah ninggalin hotel, sekarang sudah ada di Labuan Jambu, cari sarapan. Bentar dulu. Orang itu foto saya. Kok bisa begitu Pak? Mau viral? Jadi YouTube. Nasi. Mau ke Silimaci, ada project di sana. Yang dikenalin Bu. Jadi kalau ada yang mampir nanti bisa nyari sarapan di sini kan? Oke. Sip. Dengan Ibu siapa? Nanti. Dengan Ibu siapa dulu namanya? Oh, Ibu Cia. Kalau Ibu Cia. Nanti gini sambalnya. Ya. Oke. Mantap. Oke, dear vloggy, selamat pagi. Jadi selamat pagi Tarano, Labuan Jambu dan sekitarnya. Jadi ini kami pasukan para kuli pesisir akan mulai kegiatan hari ini Senin 18 September. Baru dapat sarapan. Ntar nunggu satu rekan lagi belum nyampe. Jadi apa lokasinya sekarang Mas? Silimaci di lokasi tambak juga yang sama. Jadi masih sama kegiatan dengan kegiatan survei kemarin. Baru soal pemantauan bako dan juga terumbu karang. Juga seperti itu. Jadi tetap ikutin perjalanannya. Yuk. Nih si boy. Lanjut. 30. Kan ada 30 boy. Ayo, biar uangmu kecil-kecil langsung yuk jalan. Robek dong kalau kecil. Biar uangmu kecilinnya kecil-kecil. Oke. Mana ada? Padahal dia ngambil loh, nggak bilang, Mas, mau Mas? Woi, ambilin satu dong. Gitu. Nah,
Apa kau lanjutan? Lupa saya. Iya. Tadi ada warung pergalian ya. Oke, sudah mampir di Pantai Toloi. Ini desa terada. Iya. Iya. Dari mana saya dapat mata? Oh dari anu ya, NIB ya. Beba. NIB dia ada mata, makanya kaget saya. Saya enggak baca NIB-nya. Tapi saya, ya kan? Ya, untuk donor desa. Padahal ibaratnya berarti ada jalan dari sini itu ke mata. Dari kantor desa atau Enggak, harus lewat tadi sini? bilangnya Lewat kalau sini mau ya? ke sini cuman lewat sini. Satu-satunya akses. Iya. Kenapa enggak kantor desanya di sini goblok? Iya. Masih niat enggak dicatat, belum dicatat Mas kalau kita belum melakukan. Loh, kamu niat Wah, mati satu nggak berpengaruh ya Mas sama ekosistem. Dimakan satu. Nah, Iya. ini kan niatnya. Dia Perlu kita bersimbiosis. laporin ke polisi hutan ini. Sama kamu jadi terbawa. Bayangkan Bu Eni dibilangin kamu. Hah? Di kamu Bu Eni. Ya sengaja itu. Maksudnya sendiri nggak sengaja itu pencet. Tuh Pak, di hotel ada tuh Mas. Terakhir anu ya. Komputeran. Buat sekarang. Kemarin Bromo ngerahin helikopter. Pemadam sini nggak ada anu ya. Kalau helikopter yang bawa air nggak ada ini. Lagi ke gunung. Ada monyet ganteng. Enggak kalau di balun kan abu-abu dia. Di sini tambah tua. Deket makanya jauh lama kayaknya. Ini nggak dia masuk baterainya. Oke, selamat pagi semua. Sudah tiba di Pantai Toloi. Jadi kawasan perusahaan tambak ini sedang dalam proses pembuatan di wilayah sini ya, panjang alur bukit ini bawah persis. Nah, dia mengambil air langsung ke dekat pantai sini. Wilayah termasuk pantai selatan. Jadi pembangunan lagi sedang gencar-gencarnya, cukup banyak. Nah, cuman kita nggak tahu apakah karena ini sudah dilakukan survei sebelumnya oleh teman-teman. Kita mau melakukan yang tambak sebelah mana itu juga belum paham saya. Tapi masih di wilayah sekitaran sini. Pasirnya putih gini ya, bagus keren. Bentar ya, kita akan kumpul dulu kayaknya makan sarapan nasi bungkus. Karena memang untuk wilayah sini agak susah dapat apa namanya restoran yang agak memadai. Jadi ya nasi bungkus khas
kaum kami lah seperti ini, para kuli-kuli pesisir. Lanjut ya, nanti surveinya kita lanjutkan setelah makan. Yuk. Nah ini wilayah pantainya. Ini jadi wilayah pantai yang cukup terbuka. Jadi kalau bisa dilihat di sekitar pinggir-pinggir sini ada bivak-bivak nelayan. Nah untuk ciri khas pesisirnya pantainya lihat ya. Nah nih dia agak sedikit beda. Kalau kita di beberapa pantai, garis pantai Labangka masih cukup banyak menemukan lamun. Nah kalau ini dia beda, ini sargasum ya istilahnya. Nah ini sepanjang ujung-ujung hempasan ombak kita menemukan sargasum seperti ini. Sebenarnya sini juga sudah cukup banyak manfaatnya, karena beberapa kali kesempatan dulu juga pernah melakukan penelitian ini dari tim BPPT Jakarta yang untuk umumnya untuk kebutuhan farmasi ya, obat-obatan entah apa tapi itu kandungannya. Yuk kita ke teman-teman dulu. Seperti ini penampakan bivak sementara ya. Ntar dulu lihat-lihat apa kegiatan. Nah ini yang menarik, ternyata sargasumnya sudah banyak ditumpuk di sini ya, satu gumpalan. Nah, artinya ini ada pengepulnya kalau sudah sampai seperti ini. Nah ini kan, nih beberapa jenis tipe sargasum. Mulai. Lagi pasang selada, Pak. Ada nasi kuning itu saya. Coba lihat menunya, menarik. Ayam goreng. Ini ayam dibumbuin. Oh ini pipanya sih. Coba sih. Boy, amankan kiri kanan. Kiri. Oke, tiba di lokasinya. Jadi sementara ini belum terbangun. Pipa-pipa masih tergolek di sini. Pasir Mas gimana nih Mas? Berarti pasir pantai habis diambil nih. Oke, ini masih berupa galian-galian gini ya, belum total terselesaikan. Pipa-pipa untuk alur-alur ini sudah terpasang. Nah ini ada gundukan juga matrasnya untuk pelapisan dinding-dindingnya. Akses ke pantai cukup jauh, jadi kita akan jalan dari sini, bopong-bopong alat. Oke, jadi karena akses sulit ya mobil, jadi kita harus jalan kaki. Sementara kita bantu juga tim selam untuk bawa alat ini ke pinggiran pesisir sana pantai. Sementara ada dua pecahan, kiri ada lurus, kayaknya lurus aja ya. Tuh. Ya. Setapaknya si pasir. Ada orang teman itu jalan ke arah pantai. Lihat dulu. Pak. Nyelam. Ini untuk laporannya apa? Tambak. Oke, sudah tiba. Kita dulu. Muaranya di mana? Oke, selesai kita bopong, ini tiba di pantai. Kondisinya masih sama dengan tegakan palmaceae atau kelompok tanaman apa lupa saya. Nah, lanjut. Jadi penampakannya masih begini, pasir putih. Nih. Nah, untuk kondisi muara sendiri, ujung muara di sini lagi tertutup ya, karena kemungkinan karena faktor musim kemarau, curah hujannya rendah, lalu genangannya cuma ada sampai sana aja. Nah, kecuali dia lagi musim
hujan mungkin volume air besar, nah pasir-pasir terdorong. Jadi selama ini sementara karena subsidi ombak lebih dari depan, pasir meninggi di sini. Nah ini, jadi tertimbun dia. Sementara di sana kalau kita perhatikan lebih dekat sana ya, bentar. Nah itu dilakukan aktivitas para ini pengumpul sargasum. Jadi seperti ini tumpukannya juga ini ada dikeringkan. Jadi bivak yang kecil di sini juga rumah-rumah sederhana sementara untuk menaruh barang-barangnya ya, karung-karungnya seperti juga yang ada di depan ini. Mungkin langsung dikeringkan. Nah pada saat tertentu ketika pihak pengepul mau ngambil, nah baru nih dibawa ke jalan tadi, akses jalan utama sana. Sementara alat sederhananya berupa seperti jaring gini untuk kayak media penangkap ikan itu ya, tapi ini agak dengan dimensi besar, lalu jaring-jaring bermata besar. Ngambil-ngambil di sekitar pesisir sini aja, karena ombak selatan cukup banyak memberi alur subsidi dorongan ke pinggir, jadi tinggal dipanen. Kita akan coba lihat ya lebih dekat aktivitas panen sargasum. Ini ya aktivitasnya, jaring langsung dipaparkan di bawah terik. 100 kilo, Ya, beda 80 kilo, 50 kilo, dalam satu karung. ditimbang dia nih. Jadi timbang. Harganya ada 15.000 Per karungnya? per kilo. Oh per kilo ya. Ya. Ini apa namanya Bu? Sargasum? Apa bilang? Laut. Oh, rumput laut ya? Ya. Dia kemarin pasir itu belum dicekoti. Kalau dia Oke, ini stasiun pertama pengamatan di antara depan pesisirnya. Ada 2 titik, ini titik pertama, nanti baru di muara sana lagi. Oke, sampel pertama di sini. Teriknya luar biasa ya. Masuk sedikit. Oke. Asosiasi bakonya ada ini, pandan laut. Lalu ini enggak termasuk karena ini buah goal ya. Atau apa tuh goal itu bahasa anunya? Selebihnya ini ke gulung-gulung. Ini yang berupa semak-semak yang umum. Masih pandanus. Kita akan coba terus ke sana. Itu ya. Harus masuk ke dalam sana untuk dapat gambaran beberapa populasi vegetasi yang ada di sekitar sini. Yuk kita belusukan ke dalam. Aduh, tajam. Apa ini? Oke, identifikasi berdasarkan buku Handbook of Mangrove. Coba cari. Ini ada Calostropis gigantea. Lalu Luar itu. apa kemarinnya? Nah, ini Pandanus tectorius yang paling luar tadi. Sama apa tadi? Sebelahnya nih. Pongamia ya, Pongamia pinnata. Nah ini dia nih, Pongamia pinnata yang ada di atas ini, batang-batang besar. Ini. Nah ini dia. Oh termasuk dia ya. Ya, semuanya. Sip, sip. Juga ya ngukur, udah mempetakan datarnya segaris pantai. Oke sip. Kita baru saja mengukur diameter panjang lebar muara ya. Jadi terhitung ada 60 meter. Oke, kita ke sana dulu. Oke, berikutnya kita menyusuri kawasan das ini ya, daerah aliran sungainya. Muara sini hingga ke ujung sana di batas dari dalam dari tambak. Sekaligus mencatat beberapa varian tanaman-tanaman pelindung yang di wilayah pinggir ini. Dan ada beberapa kegiatan masyarakat ini menjaring ikan di beberapa
ruas alur sungai. Nggak tahu jenis apa yang ditangkap. Harus layak di pinggir-pinggir ini. Nah, tapi ini ada akses ya, jalan pinggir gundukan dari tambak. Panasnya luar biasa. Oke, ini di bagian outlet pipa kedua, pembuangan pipa kedua di sini ya, dekat pohon besar. Kita harus melangkah lagi nih. Lukarnya juga lumayan tinggi, sekitar dada hingga kepala kita ini. Tambah panas teriknya luar biasa. Kayaknya enggak susah ya. Kita putuskan lewat pantai ke sungai. Oh, ini seger ini. Main air harusnya kita ini. Nah, bakonya banyak, asosiasi, bukan asosiasi ya, kelompok Mayor. Nah, semakin ke dalam, tutupan kelompok mangrove golongan kelompok Mayor minornya mulai lebih tebal ya. Ini surut sungainya. Kalau dilihat sih, nah, ini ada beberapa lubang-lubang untuk kelompok organisme yang ada di sungai. Oke, masuk mulai ke sini. Jadi sepanjang muara bagian dalam ini sudah banyak penebangan ya, gini-gini. Tapi kelompoknya hanya dua jenis. Kalau nggak Alegoca itu si buta-buta, dengan kelompok ini apa namanya tadi, Ludmizera. Tapi jenis yang bunga putih ya ini. Nah, ini sedang berkembang ini Ludmizeranya. Oke, sekedar info. Jadi ini sudah outlet kedua dari 4 banyaknya ya. Kita akan mengarah lagi lebih ke dalam sana. Tuh, masih nyusurin sini. Cuman kalau nggak bisa lewat tepian sungainya, kita akan naik lewat atas di pematang bagian tambak. Masih sekitar sisa 300 meter. Tapi karena cukup banyak tanaman, jadi agak sulit ya. Kecuali aksesnya ini sudah dibuka gitu. Karena ini kayaknya sih semenjak pendirian awal dia sudah terbengkalai lama, jadi tumbuhannya jadi banyak benes. Oke, sekedar informasi ya, karena ini dalam kondisi air lagi kondisi kemarau, jadi serendah-rendahnya seperti ini ya garis airnya. Tapi kalau pada saat musim hujan, kita bisa lihat jejak yang ditinggalkan di batang air sini ya. Nah, ini dia, hampir merata sama yang di sana itu semua. Ini bisa tenggelam sekitar 1 meter lebih nih, hingga sebatas dada. Tuh, lihat itu posisi batas-batasnya ini. Ini kita balik lagi, cari akses ke pinggir tambak di atas, karena di pinggiran sungainya mentok, nggak bisa kena air. Batuan-batuan cadas, batu keras itu ya, plus dengan jenis-jenis rocky shell atau tiram-tiram itu ya, tiram-tiram batu, kelompok Sasostrea. Cari jalan dulu ini. Nah, ini ada ini setapaknya nih ya. Hah? Muter lagi. Oke, keseruan nyari setapak ini begini ya akses. Karena bahasa peta yang 2 dimensi, ketika lihat dengan kondisi real di lapangannya, beda ya, seperti ini. Bisa-bisa kita kesasar ke daerah yang rimbun-rimbun itu nggak ada jalur. Jadi harus pintar-pintar baca petanya, lalu potong jalur kawasan kerumunan vegetasi ini.
capek. Mutar lagi. Panas terik. Ada? Kelihatan? Nyangkut. Hah? Waduh, susah. Oh iya. Lumpur. Duh, ini jalannya ini susah. Matiin dulu. Oke, akhirnya sampai di ujung bagian IPAL atau istilahnya apa ya? Instalasi pembuangan air limbah dari tambaknya. Itu gundukan-gundukan tambak utama. Nah, ini IPAL salurannya. Biasanya dibuat meliuk-meliuk begitu ya. Oke, yuk. Masih harus ke ujung sana. Belum tuntas. Oke, ini masih menelusuri huma di bagian ujung dari tambang. Kebingungan jalurnya. Menelusurin sini utama hanya untuk sekedar mendata beberapa kerapatan dan beberapa jenis varian vegetasi yang ada di ujung sana sebagai perwakilan poin terjauh dari tambak. Duh, teriknya serasa matahari ada 5 ini. Oke, balik. Deteksi GPS-nya enggak ini ya, enggak terinstall, terupdate di sini karena enggak ada komunikasi dengan satelit. Komunikasi terputus. Nah, bingung menentukan arah di sini. Balik jadi. Balik ke arah gubuk tadi. Tuh, ini nyusurin jalan-jalan kering pematang ini ya, jalan ini. Karena tim selamnya ini ninggalin kita, mereka nggak tahu mungkin ada pengumpulan data di spot-spot tertentu. Jadi kita ngikutin jalan terus ya ini. Sementara ke Dangau ini ya. Ini ada di salah satu bangunan ya, ini pembuatan rumah sarang walet. Ada ayam satu ini kayaknya kelaparan apa haus dia. Jadi mau deket aja dia nih. Minum. Ayamnya kehausan tapi menjauh. Kita kasih air dikit ya. Gir. Gir. Nih. Tuh, mudah-mudahan dia mau. Oke, akhirnya mobil tadi jemput kita ya. Nah, akhirnya dengan bantuan HP-nya Mas Andika, Mas ini siapa namanya sampai bingung gitu. Mas Bastian ini. Jadi saya tracking. Jadi ternyata ada akses masuk ke sini untuk jalur IPAL dari perusahaan tambak yang ada di seberang bukit sana. Jadi karena dia lebih besar, jadi pembuangan IPALnya di sini. Kita akan telusuri berdasarkan alur setapak ini ke sungai. Mudah-mudahan mentok sana ya. Jadi kita ada jatah waktu setengah jam di sini untuk ambil beberapa data, baru balik lagi. Ini kayaknya ada pembalakan liar ini. Kayu-kayu apa ini ya? Oke, tiba di ujung kali kecil tadi, tapi dalam kondisi air lagi
surut ya, kering begini. Nah. Oh, jadi ipal dari perusahaan yang sana dialirkan ke sini cikal bakalnya. Entah lewat mana alur pipanya. Bulak kok bukan? Yang tadi itu abu-abu. Oke, kita balik ya, sudah tuntas. Setengah jam lagi kita jatahnya sini langsung dijemput. Yuk balik ke jalur pohon, lintas aspal utama. Tuh jemputan datang. Iya. Oh iya, enggak apa-apa. Tunggu semua aja, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Oke. Siap, berap. Ini lagi di mana ini, Pak? Saya ke Sumbawa Besar dulu, Pak. Apa? Ya, nanti kalau sudah jadi saya ambil ya. Oke, berapa itu, Pak? Nanti total WA ya. Siap. Kasih tahu cara bikinnya. Iya. Sampel kopinya juga maksudnya. Hah? Sampel kopinya. Ini, Pak. Terlalu dekat sih ke sana. Kurang jauh. Oke, untuk sementara kita tiba di Sumbawa Besar, mampir dulu di salah satu rumah rekan di sini, Asera Homestay Sumbawa. Oke, ini dia tempatnya. Assalamualaikum. Oh, keren. Oke, malam 18. Jadi kita terhantar di sini ya dengan alasan satu dan lain hal. Nginep di apa ini namanya ya? Villa Daun, Pondok Daun, Sumbawa Besar. Ntar kita cerita.